Dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Saya dari Distrik Parapar Kabupaten Mojokerto, kebetulan saya ditugaskan di Candi Brahu. Tugas di sini udah berapa lama ya Pak? Tugas di Candi? Saya geser di sini baru mulai 1 Oktober kemarin. Sebelumnya saya di pengelolaan informasi Majapahit di museum. Oh, berarti di sebelah sana ya? Iya. Oh. Kalau di sana itu mencakup semuanya. Yang sudah di sana pasti tahu tentang semuanya. Jadi semua informasi tentang Majapahit khususnya, jadi pengelolaan informasi Majapahit ya, nomenklaturnya itu PIM, pengelolaan informasi Majapahit, bukan museum karena tidak ikut Dirjen Permuseuman. Kalau museum itu ikut Dirjen Permuseuman dan menjadi sebuah unit. Karena ini tidak ikut Dirjen Permuseuman, masih ikut Dirjen Kebudayaan, jadi terintegrasi dengan kantor GPKW yang sebelahnya Polsek Trawulan. Jadi di sana itu sistem fungsinya untuk storage, menyimpan benda-benda purbakala dan juga konservasi, pelestarian juga dibangun di situ kan karena ada in situ yang di situ kan sumber jokong sama situs pemukiman zaman kerajaan. Di museum itu juga disimpan sejarah dan di Brahu yaitu prasasti Alan Santan yang terbuat dari lempeng tembaga yang dibahat dengan huruf Jawa kuno. Jadi kebetulan sekarang tidak didisplaykan, yang didisplaykan di ruang logam sekarang itu relief Panji, jadi cerita Panji. Cerita Panji itu mengisahkan tentang perjalanan cinta dua putra mahkota kerajaan, Raden Panji dan Dewi Sekartaji itu. Untuk Candi Brahunya sendiri berangkatnya dari prasasti Alan Santan yang ditemukan kurang lebih 45 meter dari baratnya candi. Ya di sana tertuliskan kata Wanaru atau Wahari, yang artinya itu bangunan suci tempat pemujaan. Jadi yang konon masyarakat sekitar itu mitosnya kan di sini tempat pembakaran mayat orang itu terbantahkan karena hasil penelitian GRIS. Jadi secara ilmu pengetahuan itu tidak dimakan karena tidak terbukti ada unsur radiokarbon yang bisa yang jelas ada terdiri dari bangunannya, dimensinya terdiri dari kaki candi, tubuh candi dan atap candi. Condongnya ke Buddha karena menghadapnya ke sisi barat dan di atasnya itu ada kaki stupa. Karena stupa kan salah satu ciri khas dari agama Buddha di tempat ini. Menghadapnya lurus ke gunung Penanggungan. Karena perkataan Buddha itu semakin tinggi, semakin dekat dengan yang Maha Kuasa. Yang orangnya mengenal itu Meru. Ya, diberikanlah nama gunung tertinggi itu nama Semeru. Oh. Untuk fungsinya sendiri tempat pemujaan, dimensinya 22,5 meter kali 18 meter ya, panjang 22,5, lebarnya 18, tingginya 20 meter. Jadi semua bangunan itu simetris, sistemnya itu sistem gosok. Sama dari Nganjuk. Oh iya, sama dari Nganjuk tuh. Sama. Ibu kenal ibu saya Tahu tempat itu dari mana sih? Sebenarnya saya dulu pernah ke sini. Tahunya pertama sekali dari YouTube. Satu itu referensi, nomor dua juga ingin tahu. Ingin tahu. Sebenarnya juga ingin tahu sejarahnya gimana kok bisa ada ini patung Buddha di tengah-tengah ini pemukiman. Selain Candi Brahu yang menjadi tujuan para wisatawan ke Desa Bejijong, terdapat pula sebuah patung Buddha tidur yang terdapat pada selatan Kelurahan Desa Bejijong. Selain menikmati bangunan-bangunan dan juga keindahan alam
hitam yang juga sangat kental dengan aura Buddha. Apabila beruntung juga bisa menikmati pertunjukan wayang yang ada di sana. Beranjak ke sebelah selatan Desa Bejijong, tepatnya pada Museum Kecamatan Trowulan atau yang biasanya dikenal sebagai Museum Majapahit. Museum Majapahit memiliki beragam kisah dan beragam benda yang ada di dalam museum. Dari dalam Museum Majapahit, kita bisa mengetahui apa saja arca dan peninggalan Kerajaan Majapahit. Seolah tertarik kepada ruang waktu di mana dimensi pada masa lalu kala itu, kita bisa merasakan betapa kentalnya budaya pada Kerajaan Majapahit, mengenai budaya yang masih sangat tradisional dan juga tentang kepercayaan spiritual lainnya. Bertepatan dengan Hari Jadi Majapahit pada tanggal 12 November kemarin, kami melakukan penelitian dan juga bertepatan dengan itu ada berbagai kegiatan yang tentunya berkaitan dengan hari jadi tersebut. Salah satunya adalah terdapat beberapa banyak permainan tradisional yang disediakan pada Museum Majapahit. Selain itu juga terdapat beberapa komik, hasil foto, dan juga ada beberapa pertunjukan seni lainnya. Kurang afdol rasanya jika kita mengunjungi Mojokerto, namun kita melewatkan satu tempat yang sangat bersejarah bagi Majapahit, yakni makam Raden Wijaya atau pendiri dari Kerajaan Majapahit. Itu Raden Wijaya, Bapak Rifai. Sejarahnya Raden Wijaya ini adalah pendiri Kerajaan Majapahit. Wonten gangsal nggih makame Ya. Kang Trigula. Niku siapa? Itu satu Mbak Raden Wijaya. Wijaya niku yang panjang. Ya, yang depan. Dua itu adalah istri Sah Padmi Ratu Gayatri. Itu istri ratu, termasuk istri yang sah. Bunda Ratu. Kang Raden Ya. Wijaya niku. Ya, itu istrinya Raden Wijaya yang A1, termasuk bukan istri selir, tapi ibunda Ratu, Raja dan Ratu, termasuk dia Padmi Gayatri itu adalah Ratu, ibunda Ratu. Dan selir Ndoro Petak, selir Ndoro Jinggo, dan yang satunya abdi dalam kinase itu orang abdi yang disayang, itu namanya abdi dalam kaki regel gitu. Sebagai juru kunci itu biasanya kegiatan sehari-hari itu ngapain, Pak? Saya sebagai juru kunci itu kegiatannya sehari-hari itu ya memasukkan tamu yang berkunjung, termasuk putra dan putri wayah yang sedang melakukan ritual atau berdoa untuk leluhurnya, termasuk menyalurkan doa. Jadi tidak pandang agama, namanya penyaluran doa dari agama apapun, menyalurkan doa di sini sama leluhur sah, tidak masalah, tidak apa. Dan kedua, saya itu ya eksamen lihat tadi, saya membersihkan situs ini. Memang sudah waktunya sejarah ini diketahui oleh universitas ataupun TK 0 kecil maupun setara dengan SMA. Itu harus paham dengan adanya sejarah peninggalan leluhur kita. Jangan dijauhkan dari leluhur, kita mendekat kepada leluhur supaya kita dapat karomahnya dari leluhur.